bukan apa yang negara berikan pada kita, tapi sekecil apapun yang kami bisa berikan kepada negara ini. Untuk mengembangkan sepak bola usia dini, Kemenpora bersama Badan Liga Sepak Bola Pelajar Indonesia (BLISPI) mengirim tim nasional pelajar U15 ke turnamen Ibercup. Kemenpora dan Badan Liga Sepak Bola Pelajar Indonesia atau BLISPI resmi menunjuk Ray Manurung sebagai manajer timnas pelajar U15 Kemenpora. U15 Ray Manurung mengatakan pihaknya akan memulai seleksi pemain pada 14 hingga 18 Februari yang akan digelar di Stadion Siliwangi Dalam Bandung. seleksi nanti itu benar-benar kita seleksi secara terbuka. Dan saya nggak mau ada main-main di situ. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melepas timnas pelajar Kemenpora usia 15 yang akan berangkat ke Portugal. Nama saya Ray Manurung, saya tinggal di Bandung sekarang, ya urus anak-anak bola ini. Nama saya Rocky Putrai, mantan pemain timnas Indonesia. Saya menjabat sebagai direktur teknis di sini di Akademi WBFC. Saya Aples Gideon Tecuari. Saya mantan pemain tim nasional Indonesia tahun 90-an. Saya di sini sebagai asisten pelatih. Saya Anwar Sanusi. Saya sebagai pelatih kiper di Akademi WBFC ini. Nama saya Ismu Suwardiman. Saya di sini sebagai asisten pelatih. Kemudian saya lulusan EPOK UPI, jurusan pendidikan kepelatihan. Lisensi saya adalah B, Diploma PSSI. Perkenalkan, nama saya Arif Gustara. Saya di WBFC ini menjabat sebagai pelatih fisik. Sebelum saya melatih di sini, ada beberapa klub yang pernah saya tangani, mulai dari Borneo FC U19, kemudian Borneo FC Senior, kemudian ke Diklat Persib, bergabung dengan Persib U20. Nama saya Winario, asal dari Malang. Saya di sini ditunjuk sebagai kepala sekolah di Akademi WBFC. Nah, kebetulan sebelumnya saya menangani Jakarta Football Academy yang berada di Jakarta. Kemudian pengalaman berkarir di sepak bola, tahun 2019 saya sebagai pelatih kepala Persiwa Wamena di Piala Indonesia, kemudian asisten pelatih di Persibat Batang Liga 2, kemudian terakhir di Madura United Liga 1. Berarti masih yang naik di sini, Raymond Dinam. Visi misinya sederhana, saya flow aja. Semenjak 3 tahun lalu saya ditunjuk di Kemenpora menjadi manajer untuk timnas pelajar U15 ke Portugal. Waktu itu saya hanya melihat bagaimana bibit-bibit terbaik ini kita bawa ke tempat juga yang terbaik, tanpa ekspektasi juara dan lain-lain. Ternyata mereka di sana bisa mencapai juara 3, dan saya merasa sayang kalau apa yang kita kerjakan ini putus begitu aja di situ. Makanya setelah anak-anak itu dari Portugal latihan selama 3 tahun sampai hari ini, saya melihat perubahan yang signifikan menurut kami, yang memang itu harus diuji ya, sehingga saya hanya ingin apa yang negara sudah mulai dengan mengumpulkan anak-anak bangsa terbaik dari Aceh sampai Papua, kita didik bukan hanya one hit aja, bukan hanya sekali aja kumpulkan, kirim, tapi kita mau bina mereka. Itu aja sebenarnya visi dari WBFC ini. Sebenarnya sih kalau macam dibilang cerita visi misi itu pasti orang akan ketawa. Satu komitmen, satu kalimat yang keluar dari Pak Manajer itu, saya mau membentuk generasi Papua berikutnya. Generasi Papua berikutnya, terutama Indonesia Timur, terutama Papua, yang takut akan Tuhan. Itu yang bikin saya tantangan yang menarik buat saya, karena
Di situ saya lihat berarti pada saat kalau macam kita mau bikin seperti itu berarti bukan cuman latihan sepak bola yang kita ajarkan. Tapi bagaimana cara hidup, bagaimana cara berbagi, banyak hal yang memang harus dididik untuk anak-anak. Nah, makanya tanpa pikir panjang saya mau. Sebelum masuk akademi ini saya lumayan kurang baik ya, jadi banyak kenakalan juga, seperti suka curi uang dari orang tua, sering keluar malam, suka berbohong. Itu suka lawan orang tua, nggak pulang rumah karena marah sama orang tua, minum. Ayo ikut saya untuk ke dalam. Oke, selamat sore semua. Selamat datang di kamar bintang 5 Wanal Bintuka Football Club. Ini ada teman saya, Sarul Awadi, orang gila dari Aceh. Dan ini juga ada orang mati dari Bandung. Ini ada Ori yang sangat ganteng kalau senyumnya. Ano. Elias sebagai ketua basecamp yang sangat gila juga. Nah ini guys, lihat. Kamar kita rapi. Nah ini ada tidur. Bangun. Kenalin diri cepat. Nah ini ada Martin, dia pura-pura sangat tipu-tipu untuk tidur. Masih ingat Timika. Jadi ini ada lemari. Meskipun kita laki tapi kita selalu rapi. Dan ini ada kaca juga. Bisa lihat kegantengan saya. Nah masuk ke kamar kedua. Ada teman-teman kami di sini. Teman-teman di sini sangat baik. Nah, ini ada pelayan saya di lapangan, yaitu Ricardo. Sebagai pengumpan bola. Yang paling kece ada Adi Saputra. Jokul. Terima kasih. Dan ini juga ada Ruben sebagai paling besar. Nah ini ada tempat atau ruang duduk-duduk untuk santai-santai di basecamp kami. Sakin ngopi. Oke, kita lagi menuju ke sini. Dan di sini kamar yang paling rapi ya. Nah, rapi dan sunyi, tidak ada manusia sekalipun. Aduh, ini yang bikin malu nih. Ini harus diberitahu ke teman-teman yang punya kamar harus selalu menjaga kebersihan. Oke, terima kasih dan kembali ke sini. Oh belum, masih ada dapur. Oh belum. Masih ada dapur. Nah ini dapur kami yang kita buat untuk masak, cuci piring dan segala apapun yang kita lakukan di dapur. Karena dapur adalah tempat untuk membuat kita menjadi kuat. Jalan lagi guys. Ini ada tempat makan. Ada Mama Berti sebagai orang tua di sini. Ini teman kami yang lagi sakit karena pikir Papua. Kita membina anak-anak bukan hanya dari segi kemampuan di lapangan saja, tetapi juga dengan sikap dan perilaku di luar. Karena untuk menjadi seorang profesional pemain sepak bola tidak hanya dituntut kemampuan dalam bermain, tetapi dalam bertindak juga itu harus sangat baik sekali. Kedisiplinan saya, ibadah saya, itu semua berubah setelah saya masuk di sini. Bohong udah mulai jarang, terus sholat udah mulai rajin. Kelakuan-kelakuannya yang buruk udah mulai saya kurangi. Ibadah sholat kan di sini jadi rajin kan, banyak teman-teman yang ngingetin gitu. Banyak sekali Pak manajer selalu ajarkan kita untuk selalu berbagi, menghormati satu sama lain. Kita tujuannya itu membentuk sebuah generasi, sebuah penerus yang mempunyai attitude, kemudian disiplin dan tanggung jawab. Kalau di sini terutamanya dari manajernya tidak menuntut kita apa-apa, Pak. Itu yang terutama itu yang tidak menuntut apa-apa. Yang penting katanya, saya tidak butuh kamu di sepak bola katanya. Yang penting attitude kamu baik, pasti kamu dalam lapangan pasti baik katanya. Kalau tim-tim lain mungkin kalau dalam klub mungkin bersaing, kalau di sini mungkin membuat kita menjadi membangun keluarga gitu. Jadi kita kalau keluar dari tim ini mungkin tidak lupa sama teman-teman yang sini, karena kita sini ajarkan untuk menjadi keluarga begitu.
fasilitas yang kami sediakan, ya kita bersyukur ya atas semua pertolongan Tuhan pertama tentunya. Sekarang kita punya lapangan ini, ya, kemudian pelatih-pelatih juga yang menurut saya mereka nggak hanya melatih begitu saja, tapi dia punya track record, beberapa seperti Coach Rocky Putirai, Coach Aples, bahkan di kiper ada Coach Anwar Sanusi. Mereka sudah pemain-pemain legenda Indonesia kita yang sudah mengetahui. Menurut saya mereka sudah ada di level tertinggi sebagai seorang pemain nasional. Nah sebenarnya menurut saya itu salah satu juga fasilitas yang kita punya di sini. Di samping kita ada asrama. Nah pembentukan bukan hanya bagaimana main bola di lapangan, karena kita serius membawa mereka ke, saya suka sebutnya ujung dunia ya, ke dunia luar itu. Maka yang dipersiapkan bukan hanya bagaimana bermain bola Pak, tapi mentalitas mereka, karakter mereka itu juga kita perlukan. Sebesar apa kebanggaanmu? Ya, sebesar Pulau Papua. Wah, luar biasa. Pulau Papua itu terdiri dari bebatuan, kayu, atau apa? lautan. Lautan. Wah, kalau itu bukan pulau itu. Kita hanya coba mencari bibit yang terbaik. Sama seperti waktu dulu saya ditugaskan Kemenpora, maka hari ini kita ingin membuka lagi kesempatan untuk generasi berikutnya. Kalau saya untuk mendidik anak di akademi, tipikal anak yang saya butuh itu yang punya hati. Untuk melatih orang yang punya hati itu paling gampang. Dulu kita dengan Satgas Anti Mafia Bola, sekarang kita nggak perlu itu. Kita perlu suatu kejujuran untuk melihat siapa anak-anak terbaik, potensi-potensi yang ada yang terbaik, itu yang kita pilih. Ya. Bukan karena dia saudara atau dia kenalan siapapun, bukan. Ayo. Nama saya Mikael Alfredo Tata, biasa dipanggil Mita. Di bulan November, saya sempat dipanggil Timnas 18 Sintayong. Saya bangga bisa terpilih dari 22 pemain yang ada di Wanal Bintuka ini. Bisa terpilih untuk mengikuti pemusatan latihan di Turki. Saya berharap adik-adik saya yang di belakang ini bisa mengikuti jejak saya. Mereka bisa menjadi pemain-pemain yang lebih dari saya juga, menjadi pemain yang berkualitas ke depannya, jadi pemain profesional nantinya. Bisa membanggakan kedua orang tua, keluarga, dan masyarakat Indonesia semua. Ayo, untuk adik-adik yang ada di seluruh Indonesia, mari gabung di tim kami, WBFC Wanal Bintuka Football Club. Ini anak-anak yang di Makassar, mari kita gabung di Wanal Bintuka Football Club. Ini yang adik-adikku yang ada di Takengon, Aceh, dan Indonesia. Kami menanti musim adik-adikku, kayaknya kini Wanal Bintuka Football Club. Nah, gua adik-adik sing nang Jawa Tengah, sing nang Solo, sing pasti dan sekitarnya. Ojo lali gabung nang WBFC Wanal Bintuka Football Club. Ojo isin-isin, mari gabung. Sampurasun ke warga Jawa Barat, terutama Bandung, gabung ke Akademi WBFC ya. Apa tergabung bagian kurang-kurang teman. Mari adik-adik yang ada di Papua, kalau kamu mau bermain bola, mari gabung ke kita tim di WBFC Wanal Bintuka Football Club. Buat ini semua adik-adik ternate, ditunggu bergabung di Wanal Bintuka Football Club.
buat adik-adik yang di sana, di Sumatera terus sekitarnya dan terutama daerah awak Bengkulu, ditunggu di Panal Bintuka Football Club. Come on guys, if you like football, if you enjoy playing football, just come here to the best academy in Bandung and we'll be the best academy in Indonesia. Panal Bintuka Football Club. Kalau kita bisa, kamu juga bisa.